Baik, perkenalkan nama saya Patricia Sunentias dengan BEM 23985. Saya dari kelompok 10, di mana judul kami yaitu The Impact of Implementing Talent Management Practice on Sustainable Organizational Performance. Nah, di mana pada bagian pertama saya akan membahas bagian abstrak, di mana ketika organisasi beroperasi di pasar yang semakin tidak dapat diprediksi, selalu ada tantangan baru dan tak terduga yang membuat peran manajerial menjadi lebih sulit dan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi semakin kritis. Nah, di mana baru-baru ini implementasi praktik manajemen talenta dalam mencapai kinerja organisasi yang berkelanjutan yang akan selaras dengan tujuan operasional dan strategi perusahaan telah menjadi perhatian para akademisi dan praktisi, tetapi masalah ini belum pernah diteliti secara mendalam. Nah, di mana tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki efek praktik manajemen talenta terhadap kerja organisasi yang berkelanjutan di perusahaan real estate yang berlokasi di Uni Emirat Arab. Soalnya ada bagian introduction, di mana saat ini organisasi berusaha untuk mempertahankan keberadaannya di pasar global karena tantangan terkait globalisasi. Nah, di mana ada persaingan ketat dan kemajuan teknologi. Nah, organisasi telah mengubah pola mereka dari hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan diferensi produk dan layanan mereka menjadi fokus pada sumber daya yang tidak dapat ditiru, yaitu modal manusia mereka, karena karyawan adalah sumber daya dan aset terpenting di setiap organisasi. Nah, di mana organisasi yang mampu mengelola modal manusia mereka secara lebih efektif dan efisien lebih mungkin mencapai tujuan dan sasaran organisasi mereka dan lebih mungkin memiliki kinerja organisasi yang berkelanjutan. Nah, di mana organisasi menghadapi tantangan keterbatasan talenta lebih besar daripada keterbatasan modal, dan di mana itu mengacu pada literatur karyawan berbakat hanya memiliki 3-5% dari seluruh karyawan dalam organisasi. Jadi di mana saat ini organisasi berusaha untuk mempertahankan keberadaan di pasar global karena banyaknya tantangan terkait globalisasi, persaingan ketat, dan kemajuan teknologi yang sedang berkembang. Nah, di mana juga organisasi ini berusaha atau telah mengubah pola mereka tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tapi fokus pada sumber daya mereka yang tidak dapat ditiru. Nah, di mana ada namanya talenta, di mana talenta ini adalah faktor kunci untuk meningkatkan mempertahankan kinerja organisasi yang berkelanjutan. Di mana talenta ini terdiri dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, dan kualifikasi dari individu, serta kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang. Nah, di mana pentingnya merekrut karyawan yang berbakat ialah bahwa mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien dan lebih efektif dengan kinerja yang luar biasa, dan mereka dikatakan memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi karena mereka sangat termotivasi untuk menyelesaikan tugas mereka yang pada akhirnya memberikan keunggulan yang kompetitif yang signifikan serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Nah, di mana talenta ini adalah faktor utama bagi karyawan yang mana dia untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja organisasi yang berkelanjutan. Nah, di mana talenta ini terdiri dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, serta itu adalah kemampuan mereka untuk berkembang dan belajar di organisasi. Di mana organisasi ini juga memandang talenta sebagai sumber daya penting yang mendukung keunggulan yang kompetitif, yang berkelanjutan, dan kinerja yang luar biasa dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, organisasi itu semakin peduli dengan menemukan dan mengimplementasikan strategi manajemen talenta yang sesuai dengan konteks pasar global saat ini. Nah, di mana ada tujuan dari manajemen talenta yaitu adalah menciptakan kinerja organisasi yang berkelanjutan, yaitu kinerja yang luar biasa yang sesuai dengan tujuan operasional dan strategi perusahaan. Tentunya manajemen talenta ini sangatlah berfungsi dan berguna bagi perusahaan atau organisasi, di mana dia juga untuk berguna sebagai menciptakan kinerja organisasi yang berkelanjutan, di mana itu kinerja yang luar biasa yang sesuai dengan tujuan operasional dan strategi perusahaan, strategi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di mana sebuah strategi bisnis yang sukses harus memiliki metode untuk meningkatkan kinerja karyawan seperti mengidentifikasi tujuan rekrutmen, menetapkan paket kompensasi yang lebih koefisien dan kompetitif, dan merancang program pelatihan dalam pengembangan untuk lebih mengembangkan dan membuat motivasi pada karyawan dan lebih bisa membuat karyawan untuk mengembangkan skill dan kemampuan-kemampuannya untuk memperoleh keunggulan dan mempertahankan bisnis dari perusahaan tersebut.
Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kinerja organisasi yang berkelanjutan. Kinerja organisasi yang berkelanjutan merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk bertahan dan berkembang dan terus meningkatkan strategi demi mencapai kesejahteraan jangka panjang, baik secara finansial, sosial, maupun lingkungan. Manajer yang sukses selalu mencari cara untuk mempertahankan dan meningkatkan organisasi mereka, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dalam literatur manajemen, kinerja organisasi dipandang sebagai variabel penting dan sering diukur melalui indikator keuangan maupun non-keuangan seperti kinerja pasar, pengembangan sumber daya manusia, dan efisiensi proses. Nah, jadi kinerja organisasi yang berkelanjutan adalah kemampuan suatu organisasi tersebut untuk tetap memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan sambil terus berkembang secara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, jadi ini mencakup pencapaian hasil keuangan, efisiensi kerja, kualitas produk, dan kepuasan karyawan. Nah, organisasi ini dinilai berkelanjutan jika mampu bertahan dari tantangan eksternal dan tetap kompetitif dalam jangka panjang. Nah, jadi berikut ada contohnya. Misalnya sebuah perusahaan seperti kita katakan perusahaan Unilever berfokus pada keberlanjutan dengan mengurangi limbah plastik, tetap meraih keuntungan dan menciptakan program pengembangan karyawan, itu yang menunjukkan kinerja yang berkelanjutan. Nah, kemudian menurut beberapa tokoh, kinerja yang baik ditunjukkan oleh hasil finansial, efisiensi organisasi, serta kepuasan dan komitmen karyawan. Kinerja dikatakan berkelanjutan bila strategi organisasi mampu meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan dan tetap adaptif terhadap perubahan eksternal dan juga internal. Nah, jadi maksud dari materi ini adalah bahwa kinerja organisasi yang baik tidak hanya dilihat dari seberapa besar keuntungan yang didapat atau hasil finansialnya, tetapi juga hasil efisiensi dalam operasional serta kepuasan dan komitmen karyawan terhadap pekerjaan tersebut. Nah, jadi keberlanjutan tetap bisa terus maju sambil tangguh. Selanjutnya kita masuk pada manajemen bakat. Manajemen bakat merupakan sebagai respon terhadap tantangan dalam memperoleh dan mempertahankan individu berbakat di tengah meningkatnya kebutuhan organisasi terhadap sumber daya manusia yang unggul. Konsep ini diperkenalkan oleh McKinsey lewat buku The War for Talent dan menekankan bahwa bakat tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga mencakup potensi, pengalaman, kepribadian, dan kecerdasan seseorang. Manajemen bakat meliputi serangkaian strategi sumber daya manusia untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkompetensi tinggi. Nah, jadi secara ringkas, manajemen bakat adalah upaya organisasi tersebut untuk mencari, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang memang benar-benar berbakat dan berkualitas dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi konsep ini muncul karena organisasi semakin sulit menemukan sumber daya manusia yang unggul. Menurut McKinsey, bakat bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga mencakup potensi pengalaman dan juga kepribadian. Oleh karena itu, manajemen bakat menjadi strategi yang sangat penting dalam mengelola sumber daya manusia, khususnya pada suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, setiap organisasi dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai manajemen bakat, mulai dari fokus pada keberlanjutan hingga pengembangan pemimpin masa depan. Tantangan global seperti ketidaksesuaian keterampilan dan perubahan demografi membuat perusahaan harus menempatkan manajemen bakat sebagai prioritas yang strategis. Nah, jadi setiap organisasi memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengelola bakat, tergantung pada tujuan organisasi tersebut, seperti keberlanjutan ataupun mencetak suatu pemimpin. Karena adanya tantangan global seperti kekurangan keterampilan dan perubahan jumlah tenaga kerja, manajemen bakat ini menjadi hal yang sangat penting dan menjadi hal yang krusial bagi suatu perusahaan. Jika dilakukan secara sistematis, manajemen bakat bisa menghasilkan sumber daya yang unggul, yang terus berkembang dan selaras dengan tujuan organisasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Baik, sekarang kita masuk pada pengembangan hipotesis. Para peneliti manajemen umumnya sepakat bahwa keunggulan kompetitif berasal dari bakat dan kemampuan internal yang tidak mudah ditiru, berbeda dengan produk dan layanan perusahaan. Menurut pendekatan berbasis sumber daya dan pendekatan berbasis pengetahuan.
di mana modal manusia diakui sebagai aset utama perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, menurut Heinen dan Oinel pada tahun 69, manajemen talenta dapat dianggap sebagai cara terbaik untuk membangun keunggulan kompetitif jangka panjang, di mana keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berasal dari sumber daya perusahaan, yang pada akhirnya penerapan praktik manajemen ini, talenta secara efektif dan efisien akan mengarah pada pengembangan karyawan berbakat dan dapat menghasilkan kinerja yang organisasi yang konstruktif dan berkelanjutan. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis untuk penelitian ini pun dibentuk. Nah, sekarang daya tarik talenta terdiri atas proses rekrutmen dan seleksi, di mana pencitraan merek pemberi kerja atau employer branding, posisi nilai karyawan atau employer value proposition, dan citra perusahaan sebagai tempat kerja pilihan, yang dimana berbagai prosedur dapat diperlukan untuk memilih talenta yang sesuai dengan nilai budaya organisasi. Daya tarik talenta bertujuan untuk menarik calon karyawan dengan kualifikasi yang tepat untuk cocok mengisi posisi yang tersedia. Menurut Phillips dan Roper menyatakan bahwa salah satu cara untuk menarik talenta ini, terutama di perusahaan real estate, adalah dengan menawarkan paket kompensasi yang kompetitif atau atas rata-rata pasar, yang mencakup tunjangan yang lebih baik yang dapat dibandingkan para pesaing di industri yang sama. Meskipun beberapa eksekutif di industri real estate mengamati bahwa hal ini dapat meningkatkan biaya investasi awal untuk menarik talenta papan atas ini akan memberikan keuntungan besar dalam jangka yang panjang. Sekarang kita masuk pada hipotesis yang pertama, yaitu daya tarik talenta akan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang berkelanjutan, yang dimana fokus utama dari retensi talenta ini adalah untuk mendorong pada karyawan berbakat agar tetap berada di dalam organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama, yang dapat dianggap sebagai prosedur strategis untuk mempertahankan karyawan yang berbakat, serta menjaga agar karyawan yang berbakat dan memiliki kinerja tinggi ini tetap bertahan dalam merupakan tantangan besar bagi organisasinya. Kemudian yang retensi talenta juga ini dapat dicapai melalui motivasi, pelatihan, pengembangan karir, serta tunjangan dan kompensasi. Yang dimana menurut Hausken et al. Mempertahankan karyawan yang berbakat dan berkinerja tinggi memiliki dampak besar terhadap kinerja keuangan maupun operasional organisasinya, karena pengetahuan dan kualifikasi dimiliki oleh karyawan yang bertujuan aktif. Menurut Deckwald et al., sistem manajemen kinerja ini selain memiliki tujuan utamanya juga harus memperhatikan bagaimana karyawan dari generasi yang berbeda memandang umpan balik serta faktor-faktor yang menentukan retensi karyawannya. Nah, sementara generasi boomer umumnya ini berasumsi bahwa mereka akan menghabiskan 1 hingga 5 tahun dalam suatu posisi sebelum dipromosikan. Generasi Y ingin mengetahui di mana mereka akan berada di bulan depan. Pandangan ini diperkuat oleh KPPLI yang menemukan bahwa 71% dari para karyawan kinerja tinggi yang menerima umpan balik secara rutin cenderung bertahan dalam pekerjaannya dibandingkan dengan 43% yang tidak menerima umpan balik yang rutin. Statistik ini menunjukkan pentingnya umpan balik dalam keputusan karyawan untuk tetap bertahan dalam pekerjaannya. Selanjutnya kita masuk dalam hipotesis yang kedua, yang dimana retensi talenta akan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang berkelanjutan. Yang dimana itu artinya pelaksanaan praktik pembelajaran dan pengembangan secara berkelanjutan sangatlah penting, di mana organisasi didorong untuk memiliki prosedur baru dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka yang menyediakan teknologi baru serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mutakhir. Nah, hal-hal ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam beradaptasi di lingkungan yang terus berubah, mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan berhasil bersaing dalam para pesaing lainnya. Yang dimana tujuannya ini adalah organisasi sebaiknya terlebih dahulu mengidentifikasi karyawan yang memiliki kekurangan dalam kualifikasi, serta kemudian menentukan tingkat dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan tersebut. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Nur Abdi Ceredeli dengan NPM 239.088. Di sini saya akan menjelaskan bagian metodologi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian metodologi, yang mana pada bagian ini dijelaskan konteks pentingnya manajemen talenta dalam perusahaan real estate, kebijakan yang diambil para CEO, dan tujuan penelitian yang dilakukan. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada industri real estate, perusahaan terus mengedepankan pentingnya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, hal ini menjadi kunci untuk memotivasi, memberikan penghargaan, dan mempertahankan talenta-talenta luar biasa yang mereka miliki. Nah, selain itu, CEO perusahaan real estate membuat kebijakan talent formal yang cukup komprehensif. Nah, kebijakan ini mencakup strategi perekrutan baru, praktik perekrutan kompetensi inti, program pelatihan inklusif, pengembangan karir, kartu penilaian kinerja, pengakuan terhadap karyawan, dan praktik kompensasi yang mengikuti standar terbaru. Nah, melihat fokus besar perusahaan pada manajemen talenta ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana praktik-praktik tersebut memengaruhi kinerja organisasi yang berkelanjutan di perusahaan real estate Uni Emirat Arab. Nah, khususnya ingin meneliti implementasi daya tarik talenta, retensi talenta, pembelajaran dan pengembangan, serta manajemen karir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber data dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Untuk mengukur variabel utama seperti daya tarik talenta, retensi talenta, pembelajaran dan pengembangan, manajemen karir, dan kinerja organisasi yang berkelanjutan, di sini peneliti menggunakan instrumen yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Nah, setiap variabel diukur dengan beberapa item pernyataan. Contohnya, daya tarik talenta memiliki 8 item, retensi talenta 5 item, dan seterusnya. Nah, di sini responden diminta untuk menilai tingkat kesetujuan mereka terhadap pernyataan-pernyataan ini menggunakan skala Likert 1-5, di mana 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju. Nah, berikutnya target populasi dan sampel penelitian. Nah, target penelitian ini adalah para manajer puncak perusahaan real estate yang bekerja di seluruh Uni Emirat Arab. Namun, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, peneliti memilih fokus pada perusahaan yang berada di 2 kota besar, yaitu Dubai dan Abu Dhabi. Dari data Yellow Page, peneliti menemukan 639 perusahaan real estate di Dubai dan 242 di Abu Dhabi dengan total 881 perusahaan. Nah, dengan menggunakan kalkulator sampel Rausoff, peneliti menentukan ukuran sampel sebesar 268 perusahaan. Nah, sampel ini kemudian dibagi secara proporsional sesuai jumlah perusahaan di kedua kota, yaitu sekitar 73% untuk Dubai dan 27% untuk Abu Dhabi. Nah, setelah menentukan sampel, perusahaan-perusahaan tersebut dihubungi dan kuesioner diberikan kepada manajer puncak. Nah, dari total 380 kuesioner yang dikirimkan, peneliti berhasil mengumpulkan 306 kuesioner yang kembali dengan tingkat respons 81,1% Dubai dan 80,58% di Abu Dhabi. Nah, dari karakteristik demografis responden, sebanyak 62% responden adalah laki-laki dan 38% perempuan. Nah, untuk terkait usia, 42,5% responden berusia 41 sampai dengan 50 tahun, 37,8% berusia 31 sampai 40 tahun, kemudian 11,6% di atas 50 tahun, dan 8,1% di bawah 30 tahun. Nah, sementara itu dari sisi pendidikan, responden terdiri dari 4,9% lulusan SMA, 24,7% diploma, 44,7% sarjana, 22,5% magister, dan 3,2% PhD. Untuk tahap analisis data, di sini peneliti menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM. Pertama-tama, peneliti melakukan analisis faktor konfirmatori atau CFA untuk mengevaluasi reliabilitas dan validitas dari model yang diajukan. Nah, setelah itu, peneliti mengestimasi model struktural penuh yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Dengan saya Elianda Astasia Saragi dengan NPM 239.019. Kita akan masuk ke analisis data dan hasil. Nah, penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling dengan bantuan software AMOS untuk menguji hubungan antara berbagai aspek manajemen talenta dan kinerja organisasi yang berkelanjutan. Nah, analisis ini dilakukan dalam 3 tahap utama. Yang pertama itu menguji model pengukuran, kedua mengatasi bias metode umum, dan yang ketiga itu menguji model struktural. Pada tahap pertama, yaitu menguji model pengukuran, ini melalui konfirmatory faktor analisis. Di sini peneliti mengevaluasi apakah instrumen atau kuesioner yang digunakan sudah valid dan reliable. Beberapa item pertanyaan yang tidak sesuai ini dihapus untuk memperbaiki kualitas model, sehingga hasilnya menunjukkan bahwa semua konstruk seperti talent attraction, talent retention, learning development, dan current management memiliki reliabilitas tinggi dengan compact alpha dan composite reliability-nya di atas 0,7, yang artinya alat ukur tersebut reliable, serta validitas konvergen dan diskriminan yang baik, artinya masing-masing konstruk benar-benar mengukur hal yang dimaksud dan tidak tumpang tindih satu sama lain. Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap common method bias. Ini dikarenakan data yang dikumpulkan dari satu jenis responden. Misalnya data ini dikumpulkan dari karyawan, sehingga diperlukan pengujian terhadap bias. Hasil analisisnya menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dari bias metode, sehingga data dianggap bersih dan dapat dipercaya. Dan pada tahap akhir, pengujian menggunakan struktural model, menunjukkan bahwa tidak semua faktor berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Talent attraction dan talent retention tidak memiliki pengaruh yang berarti. Sebaliknya, learning and development dan terutama career management memiliki pengaruh positif dan signifikan, di mana career management menjadi faktor yang paling kuat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian ini, hipotesis 1 dan 2 ini ditolak, sedangkan hipotesis 3 dan 4 diterima. Nah, dari situ, model ini mampu menjelaskan bahwa 58,2% variasi dalam kinerja organisasi yang berkelanjutan dan keseluruhan model dinyatakan memiliki fit yang baik berdasarkan beberapa indikator statistik seperti CVEA, RMCA, dan SRMR. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Mikael Prida Panjaitan dengan NPM 239.005. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi teman saya, yang mana bagian kesimpulan. Kesadaran organisasi terhadap pentingnya manajemen talenta, di mana organisasi modern semakin memahami bahwa strategi manajemen talenta adalah kunci dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan yang berkelanjutan, di mana manajemen talenta menjadi bagian penting dari strategi organisasi untuk mempertahankan kinerja daya saing di pasar. Misalnya, perusahaan teknologi seperti Google atau Microsoft sangat menekankan strategi pengelolaan talenta agar tetap unggul dalam hal produktivitasnya dan tetap digunakan di dalam kinerja perusahaan. Praktik yang terbuka efektif, di mana praktik ini digunakan untuk mempelajari dan pengembangan secara manajemen karir, terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektif dan kinerja yang berlanjutan dengan organisasi, di mana menunjukkan investasi organisasi dapat meningkatkan kapasitas SDM. Dalam perusahaan harus menyediakan pengembangan karir secara jelas, supaya cenderung meningkatkan kepuasan dan dari karyawan yang tinggi, supaya dalam pemberian kepuasan terhadap karyawan itu semakin tinggi, bukan semakin melemah. Selanjutnya itu praktik yang kurang efektif. Pada praktik ini, di mana talenta ini tidak menunjukkan dampak signifikan, kebalikan dari praktik yang positif, di mana kinerja organisasi dan kompetensi pelatihan ini
penyebab utamanya itu adalah kurangnya strategi manajemen talenta yang jelas dan menyeluruh, khususnya dalam mengidentifikasi dan mempertahankan talenta sejak awal. Dari dalam perusahaan, contohnya itu dalam mau merekrut karyawan baru, kita harus memberikan strategi yang dapat mengembangkan dan keterlibatannya jangka panjang. Dan praktik ini tidak menggunakan strategi seperti itu, dan sehingga orang itu kesulitan untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang berbakat. Selanjutnya itu langkah strategi yang perlu ditempuh organisasi. Yang pertama itu mengembangkan sistem pembelajaran dan pengembangan karir yang berkelanjutan. Di dalam perusahaan harus ada kurikulum pelatihan. Contohnya itu seperti leadership, bootcamp untuk mengupgrade skill dari karyawan tersebut. Yang kedua itu menyediakan program manajemen karir dengan jalur profesional karyawan. Contohnya itu dalam bidang pemasaran harus diarahkan ke jalur manajerial untuk mengembangkan minat dan performa dari si klien tersebut, dengan disertakan sesi coaching untuk karir secara rutin supaya karyawan tersebut dapat memperbaiki skill-skill yang harus dikembangkan. Yang ketiga itu menentukan dan mengelola posisi-posisi kunci secara strategis. Misalnya dalam mengendalikan senioritas. Misalnya dalam perusahaan, jangan hanya mengendalikan senioritas. Perusahaan juga harus menggunakan talent mapping untuk assessment center dalam penilaian siapa yang lebih tepat di posisi tersebut. Terus yang selanjutnya itu memperkuat strategi resistensi dan daya tarik talenta. Di mana ada program ini seperti menetapkan orang yang sesuai dengan value mereka supaya kinerjanya itu lebih fleksibel dan agar karyawan itu merasa dihargai juga dan ingin bertahan lama di perusahaan tersebut. Selanjutnya itu keterbatasan di penelitian ini. Penelitian ini hanya difokuskan pada sektor real estate di Uni Emirat Arab atau UAE, sehingga temuan belum bisa diterapkan secara luas secara sektor industri lain ataupun negara dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Arahan untuk penelitian selanjutnya itu adalah memperluas cakupan studi, di mana penelitian ini dapat dilakukan di berbagai negara supaya penelitian ini dapat digunakan secara efektif di negara manapun. Terus yang kedua itu perbandingan sektor publik dan swasta, di mana manajemen talenta di industri pemerintah sering terbatas dan regulasi birokrasi, sedangkan sektor swasta lebih fleksibel dan kompetitif. Untuk itu, penelitian selanjutnya harus menggunakan dua perbandingan sektor tersebut. Yang ketiga itu penelitian komparatif strategi adaptif. Di negara dengan budaya kolektivitas seperti Indonesia, pendekatan berbasis hubungan dan kebersamaan itu mungkin lebih efektif dibandingkan negara-negara budaya individuasi seperti budaya yang di luar sana atau budaya barat. Jadi harus digunakan perbedaan antara budaya supaya lebih bisa dikembangkan secara internasional.